Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Jadi di video sebelumnya berakhir di mana Abigail yang merupakan kepala keluarga Levisita mengepung Alice bersama dengan pasukannya juga. Dan tanpa basa-basi lagi, dia nyuruh pasukannya untuk menggabungkan magic mereka dan menciptakan sebuah ruang terisolasi dengan barrier 4 star yang bernama Space Division. Tapi Alice terlihat nggak panik. Dia tertawa dan dia bilang, "Baiklah kalau kalian emang mau mati." Alice pun ngeluarin skill Blood Road dan juga langsung berubah ke wujud aslinya dengan mana yang bersumber dari kristal mana. Sedangkan di tempat Jin Hyuk berada, dia terlihat sedang menjalani ujian terakhir untuk penggantian job dan saat ini dia menghadapi Beltor. So, siapakah Beltor ini sebenarnya? Yap, Beltor adalah seorang legenda. Seorang barrier sorceress legendaris dari kerajaan kuno yang dulu berdiri di tempat kekaisaran saat ini. Dia adalah pencipta semua barrier di Tower of Trial. Dan syarat pemilihan kelas kedua ini adalah Jin Hyuk harus bisa mengikat Beltor dengan barrier apapun selama lebih dari 1 detik saja. Setelah itu Jin Hyuk pun tanpa basa-basi lagi langsung ngeluarin rentetan spell barriernya. Dia memulai dengan skill barrier bintang 3 bernama Confinement Barrier dan barrier bintang 4 bernama Coordinate Target Barrier, sehingga menciptakan skill gabungan bernama Multi-Layer Barrier. Dengan sikap yang super tenang, Beltor mengangkat tangannya ke arah Jin Hyuk, menganalisa barrier tersebut dan dalam sekejap dia menghancurkan barrier itu menjadi berkeping-keping. Yap, Beltor membatalkan casting barrier tersebut dengan menganalisa struktur magicnya. Ngelihat itu, Jin Hyuk langsung berkeringat dan dia bilang, "Apa? Bagaimana? Sepertinya dia adalah pencipta mantra barrier." Beltor pun bilang ke Jin, "Hei murid, kenapa kau memilih jalan ini? Dari semua kelas yang ada, kenapa kau memilih kelas barrier master? Kenapa kau memilih jalan yang cukup sulit?" Dalam hati Jin bilang, dia nanya kenapa aku memilih kelas ini. Aku juga gak akan mungkin bilang kalau aku awal memilih kelas ini karena mau ngebully Yusong. Kira-kira apa alasan yang bagus? Dengan sedikit melankolis, Jin pun bilang ke Beltor, "Bisa membuat duniamu sendiri dengan barrier. Bukankah itu sesuatu yang sangat mempesona?" Mendengarkan itu, Beltor hanya diam. Tapi Jin ngelihat sikap Beltor itu sebagai celah untuk menyerang. Tanpa ragu, Jin mengaktifkan Demon King Step-nya. Dengan kecepatan itu dia mendekati Beltor sambil langsung mengerahkan skill barrier bernama Multidimensional Isolation Barrier. Tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, Beltor udah melindungi dirinya sendiri dengan skill yang sama dengan tingkatan yang jauh berbeda. Jika Jin Hyuk ngeluarin barrier bintang 4, maka Beltor ngeluarin barrier bintang 8. Dalam sekejap pula Jin Hyuk pun langsung terpental ke belakang. Beltor bilang ke Jin, "Mempesona dengan membuat dunia sendiri menggunakan barrier kah katamu? Kalau begitu kau sama bodohnya dengan diriku di masa lalu." Ngeliat itu Jin Hyuk bilang dalam hatinya, "Bajingan ini dia sepertinya nggak berniat membiarkan siapapun lulus dari tesnya ini." Oke, kita pindah ke Seoul. Pertarungan di sana terus berlangsung dengan sangat sengit, tapi makin lama para player terus terdesak oleh serangan kambing-kambing kuno tersebut. Mereka terlihat terhempas dengan shockwave yang dikeluarkan dari mulut kambing tersebut. Satu persatu mulai terluka cukup parah, termasuk anggota veteran company juga. Bahkan aliansi Jin Hyuk dari dalam menara juga nggak mampu menahan gempuran invasi ini. Terlihat gurunya Yusong bersama dengan Dark Emperor berada di salah satu sudut kota, tapi nggak berselang lama juga tiba-tiba kakeknya Yeonhwa datang dengan mobil dan menjemput mereka. Jin Hyuk sebelum semua ini terjadi udah menitipkan misi dan meminta tolong kepada kakeknya Yeonhwa untuk membawa Dark Emperor atau gurunya Jin yang kondisinya cukup kritis saat ini. Entah kenapa mereka pun terpanggil keluar menara walaupun kondisinya cukup mengkhawatirkan. Di sudut kota Seoul lainnya, di mana area tersebut benar-benar terisolasi oleh magic barrier dari dunia luar, pertarungan Alice dengan Abigail juga pasukan vampire keluarga Felicia terus berlangsung.
terlihat Alice juga sangat kelelahan. Walaupun dalam wujud aslinya, kekuatannya nggak stabil karena hanya mengambil sumber magic menggunakan kristal ngebuat dia dalam keadaan yang sangat buruk kali ini. Alice bilang dalam hati, sial, seandainya aku bisa menggunakan defense eksklusif skillku, maka aku yakin bisa menghabisi mereka semua. Tapi aku sama sekali nggak bisa menggunakan skill tersebut karena keterbatasan mana. Namun aku sangat yakin kalau kontraktor akan datang kemari. Aku nggak boleh menyerah di sini. Aku harus bertahan sebisa mungkin. Abigail mendekati Alice dan dia bilang, Extension, kepala keluarga Atraxia saat ini memintaku untuk membawamu pulang hidup-hidup. Tapi ngelihatmu yang pernah berada di puncak kekuatan tertinggi ras vampire bisa jatuh sehina ini demi manusia membuatku sangat muak. Aku nggak bisa menahan rasa malu ini. Jedar, tiba-tiba dari atas langit jatuh sesuatu seperti meteor tepat ke arah Abigail. Dan ternyata dia mensummon senjata pamungkas terkuatnya sambil mengaktifkan divine exclusive skill bernama Spirit Sight. Pasif dari senjatanya itu langsung mensummon makhluk ciptaan bernama Grim Reaper of Three Resentful Spirit. Makhluk summonnya itu tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan mereka. Tapi Alice yang udah terlihat cukup lelah mencoba melindungi dirinya sendiri menggunakan Blood Barrier. Tapi tetap aja Blood Barrier-nya hancur dalam sekejap dari gempuran para summoner ini. Dan Alice langsung tertidur di tanah dalam sekejap. Abigail bilang, sangat memalukan melihatmu seperti ini. Bahkan kau nggak bisa menggunakan defense skill eksklusifmu. Kau rela keluar dari penjara itu dan bersekutu dengan makhluk rendahan. Abigail menarik rambut Alice dan menyeretnya menuju ke altar pengorbanan mau mengeksekusinya. Alice bilang dalam hati, sial, aku nggak peduli walaupun mati di sini. Lebih baik seperti ini daripada membusuk di dalam penjara sebelumnya. Tapi yang kusesali adalah setidaknya sebelum aku mati, aku harus bertemu dengan kontraktor untuk terakhir kalinya. Sial. Alice pun langsung memotong rambutnya sehingga tarikan rambut Abigail pun terlepas. Ngelihat itu, Abigail tersenyum karena dia akan serius untuk menghadapi Alice dengan senjatanya langsung kali ini. Kita pindah sebentar ke tempat Jin Hyuk. Dengan seluruh kekuatan Jin ngeluarin multi-layer barrier zodiak bernama Scorpio. Tapi dengan cukup gampang Beltor lagi-lagi melenyapkan skill barrier tersebut seperti menjentikan jarinya. Beltor bilang, zodiak ya, ini juga barrier yang pernah kubuat sejak lama. Ya, tapi mau bagaimanapun senang bisa ngelihatnya lagi. Aku berusaha keras untuk membuat yang satu ini loh. Indah sekali bukan? Jin Hyuk yang berkeringat ngelihat salah satu barrier terkuatnya dihancurkan semudah itu pun bilang ke Beltor, kenapa kau bilang barrier itu adalah kelas yang gak berguna, padahal kau sangat menyukainya bukan? Itu gak masuk akal bagiku. Beltor ngejawab, ya aku sangat menyukainya. Sampai-sampai aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk ini. Aku menghabiskan seluruh umurku untuk meneliti barrier sampai aku mati di meja sambil meneliti. Tapi tiba-tiba sistem menghidupkanku kembali ke dunia baru yang tercipta ini. Aku menjadi NPC sebagai roh. Namun ketika aku ngelihat para player memilih kelas job mereka, walaupun aku menghabiskan seluruh hidupku untuk meneliti barrier ini sebelumnya, tapi nggak ada satupun dari player yang memilihnya. Nggak ada yang peduli dengan seni barrierku. Jadi kau nggak akan bisa menang melawanku dengan sesuatu yang kuciptakan ini. Masih belum terlambat. Ubah kelasmu sekarang. Oke, sedikit penjelasan kawan-kawan. Ternyata Beltor ini dulunya saat Tower of Trial masih sebuah game, dia adalah player juga. Player yang terobsesi oleh seni barrier sampai dia mati untuk magic barrier ini pula. Dan ketika Tower of Trial menjadi nyata, Beltor dihidupkan kembali oleh sistem menjadi NPC. Dan barrier master ditambahkan menjadi kelas job yang baru dan bisa dipilih oleh semua orang. Namun nyatanya nggak ada satu orang pun yang tertarik dengan job kelas ini karena tingkat kesulitan pemakaiannya yang di luar Nurul. Oke, kita kembali ke cerita utamanya. Dalam hati Jin bilang, aha, jadi begitu toh ceritanya. Barrier Master memang kelas paling tidak populer di Tower of Trial ini. Tiba-tiba Jin teringat dengan dirinya sendiri saat bermain game Tower of Trial dulu. Ketika itu teman-temannya terus nanya ke Jin Hyuk kenapa dia terus bermain game ampas ini. Kenapa dia nggak pensi aja main nih game? Dapetin uang juga kagak dari game ini. Bahkan saat ini hanya Jin Hyuk sendiri yang masih bermain game Tower of Trial dan bahkan menyelesaikannya sampai dengan akhir. Orang-orang pada pensi dari game ini karena tingkat kesulitannya yang sangat ekstrim. Tapi Jin Hyuk sendiri mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh Beltor. Jin mendekati Beltor dan dia bilang,
Hey Beltor, hanya karena orang lain gak mengakui dan memuji bukan berarti gak ada nilainya melakukan hal yang kau sukai. Kau sangat menikmatinya, bukan? Setiap kali kau membuat barrier baru, meneliti sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Benar bukan? Kata Jin Hyuk dengan wajah yang seolah tahu apa isi hati dari Beltor. Ngelihat itu, mata Bel langsung terbuka dengan lebarnya. Dia kembali mengingat masa-masa itu di mana dia menciptakan satu persatu skill barriernya dan sangat senang dengan itu. Jin udah berada tepat di depan Beltor dan langsung mengaktifkan barrier bintang 1 Region Restriction. Ngelihat barrier yang Jin ciptakan ini ngebuat Beltor berkeringat. Dia berkeringat karena seolah Jin Hyuk bisa benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Dalam hati Beltor bilang, ini adalah barrier yang pertama kali aku ciptakan. Barrier inilah awal mula perjalananku. Jin Hyuk berlutut di depan Beltor dan dia bilang, saat ini aku membutuhkan mantra barrier yang udah kau kerjakan seumur hidupmu untuk melindungi orang-orang yang berharga bagiku. Jadi biarkan aku menggunakannya. Jin Hyuk mengatakan itu sambil menjulurkan tangannya ke arah Beltor meminta persetujuannya. Oke, jadi di tempat yang berbeda, gimanakah keadaan Alice? Yap, Alice udah mencapai batasannya. Dia sama sekali nggak bisa ngelawan lagi sedikit pun. Dia langsung digiring oleh Abigail dan makhluk sumurnya yang lain ke altar pengorbanan. Para pasukan Abigail di bawah sana terus menyuraki untuk menghabisi Alice sesegera mungkin karena dia adalah aib bagi kaumnya. Dengan tersenyum kecil, Abigail bilang ke Alice, tenang, aku akan mengakhiri penghinaanmu ini sekarang. Alice cuma tertunduk lemas dengan darah yang mengalir dari matanya, air mata darah. Dia mengingat seluruh kenangan bersama Jin Hyuk karena hari-hari bersama Jin Hyuk benar-benar mengisi kekosongannya. Alice bilang dalam hati, awal aku memulai perjalanan ini murni karena pembalasan dendam. Tapi seiring aku bersamamu, bahkan ketika target balas dendamnya ada di hadapanku saat ini, tapi yang kupikirkan hanyalah kau, kontraktor. Yah, ini udah cukup dan selamat tinggal. Tapi seperti yang teman-teman prediksikan juga, pastinya tentu di saat-saat kritis seperti ini, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang menembus langit dan menghancurkan barrier milik Abigail. Ngelihat itu, Abigail langsung berkeringat dingin dan dia bilang, apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan para dewa sekalipun akan kesulitan untuk menghancurkan barrier yang diciptakan oleh kaum kami. Alice yang awalnya udah menutup matanya pun perlahan membuka mata sambil bilang, mana yang mengalir ke tubuhku ini sangat berbeda dari mana yang berasal dari magic kristal yang dingin. Selamat datang, kontraktor. Aku merindukanmu. Dalam kecepatan yang sangat tinggi, Jin Hyuk melesat mengambil Alice dari dekat Abigail dan langsung menggendongnya sambil mengaktifkan skill Infinite Magic. Yap, sebuah skill yang tentu saja sangat overpower, dimana Jin Hyuk bisa menggunakan seluruh magic apapun tanpa menggunakan mana dengan durasi yang sangat fantastis, yaitu 30 menit. Jin Hyuk langsung memasukkan Alice ke dalam cincinnya dan meminta para summonernya yang lain untuk merawatnya. Sedangkan Jin sendiri berdiri di depan Abigail dengan kekuatan penuhnya yang membuat siapa saja tentu akan merinding disco nggak karuan. Jin bilang ke mereka, seharusnya urusan balas dendam itu adalah urusannya. Tapi nampaknya aku sama sekali nggak bisa mengabaikan yang kali ini. Jadi bersiaplah. So, apa yang terjadi sebelumnya di tempat Beltor? Kita mundur sekejap ke belakang. Setelah Jin mendapatkan persetujuan Beltor dengan membiarkan dirinya terkekang lebih dari 1 detik dengan barriernya Jin Hyuk, maka ujian pun selesai. Notif mengatakan promosi kelas kedua selesai. Anda telah mendapatkan bahasa yang hilang. Kelas Anda telah berganti dari Rune Interpreter menjadi Rune Creator. Beltor menarik tangan Jin Hyuk dan dia bilang, jalanku ini nggak mudah. Apa kau bisa mengatasinya? Sambil tersenyum dan langsung melesat dengan kecepatan tinggi, Jin Hyuk bilang, lihat aja bagaimana cara aku mengatasinya. Oke, kita kembali ke masa yang sekarang. Jin langsung menggunakan skill spell analisisnya. Dalam sekejap pula dia menggunakan skill Destruction. Barrier Abigail hancur berkeping-keping tanpa sisa. Ngelihat itu Abigail bilang, benar-benar gak bisa dipercaya. Bukan hanya dia bisa melubangi barrier kami, tapi dia benar-benar menghapuskannya tanpa tersisa sedikit pun. Namun Abigail terlalu cepat
tepat sih untuk kaget, karena permainan baru aja dimulai. Dengan mata yang terbuka lebar, Abigail ngeliat rentetan magic circle yang berlapis-lapis sampai angkasa tiba-tiba berada di atas kepalanya. Jin Hyuk langsung melakukan casting di tangannya dan ngeluarin skill besar bernama Eternal Redemption tepat ke arah kepala Abigail. Ngelihat itu, Abigail mengaktifkan Blood Shield. Bahkan seluruh pasukannya juga menahan serangan tersebut sambil bilang, lindungi kepala keluarga Levisita dengan nyawa kalian. Selama kepala keluarga masih hidup, keluarga Levisita nggak akan mati. Tapi selagi mereka menahan serangan Jin itu, Jin sama sekali nggak mau membuang waktu lagi. Dia melompat ke udara mengaktifkan magic area yang lebih gila parah yang bernama Bintang 8 Barrier Spell Resonance. Yap, dari seluruh kota Seoul muncul lingkaran magic memenuhi seluruh angkasa. Ngelihat itu tentu sekutu Jin Hyuk tersenyum sambil bilang, akhirnya dia kembali. Dengan seluruh magic circle yang memenuhi angkasa Seoul, Jin Hyuk ngeluarin super magic Eternal Redemption bernama Purge. Cahaya menembus langit-langit dan setiap serangan besar itu menghantamkan kambing kuno di seluruh sudut kota, lalu menghanguskan semuanya dalam sekejap mata. Sedangkan Abigail dengan kekuatan seluruh pasukannya dan dirinya sendiri, dia berhasil bertahan, tapi seluruh pasukannya sirna menjadi debu. Dengan keringat yang gak berhenti di wajahnya, Abigail bilang, hanya dengan satu skill seluruh pasukan elit keluarga Levisita musnah. Sebelumnya aku penasaran bagaimana Alice bisa mengalahkan Amulam dengan kekuatannya yang tersegel, tapi kini aku benar-benar paham. Pasti pria ini sial. Berarti gak ada gunanya mengalahkan Alice saat ini. Aku harus kembali dan melaporkan ini, kata Abigail yang melesat dengan kecepatan tertingginya untuk kabur dari Jin Hyuk. Namun tentu itu gak mungkin cuy. Jin Hyuk menutup jalur kaburnya dengan skill Hellfire. Jin bilang, namamu Abigail kah? Kau kira aku akan membiarkanmu kabur setelah apa yang kau lakukan dengan Alice? Karena saat ini Abigail benar-benar terpojokkan, dia pun berteriak buat, jangan remehkan aku ras rendahan. Abigail ngeluarin ultimate tertingginya dari skill defense eksklusifnya yang bernama Lightning Sanctuary. Petir merah berukuran besar menyambar di atas kepala Jin, tapi tanpa menoleh ke atas sedikit pun, Jin menangkap petir itu dengan tangannya dan menghapuskannya. Ngelihat itu, Abigail tentu benar-benar kaget luar biasa dan dia bilang, menghentikan petirnya aja udah mustahil untuk dilakukan, tapi dia menangkapnya dengan tangan kosong dan menghapuskannya. Jin mengaktifkan Ancient Barrier Confinement untuk mengikat Abigail sehingga dia sama sekali nggak bisa bergerak dan sama sekali nggak bisa ngeluarin seinci pun kekuatannya. Jin ngeluarin dual pistolnya dan mengaktifkan skill Ancient Rune Seal. Dia menembakkan mana ke udara menggunakan pistolnya sehingga terciptalah sebuah zodiak di langit. Yap, sebuah skill tingkat tinggi 9 Star Barrier Multi-layer Barrier Zodiac Sagittarius. Dalam hati Abigail bilang, Ya, yang ini benar-benar berbahaya pasti. Abigail pun berteriak dan memohon ke Jin, Hei, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan kooperatif. Hentikan ini. Jin langsung ngejawab, maaf, aku nggak mempercayai seorang pengkhianat. Nggak cukup sampai di situ, Jin menggabungkan efek dari Desire Stone ke skill Sagittariusnya sehingga serangan itu memiliki tingkat penetrasi yang mutlak mencapai 99%. Tembakan itu langsung menembus tubuh Abigail dan menghabisinya dalam sekejap. Tapi karena efek serangan yang gila dengan tingkat penetrasi yang bukan main pula, serangan itu menembus gate di belakang Abigail dan langsung terhubung ke tempat wujud asli makhluk kuno Subningrat. Jin bilang, sekarang masih belum giliranmu. Duduk manis dan tunggu kami di sana, Ancient Being Subningrat. Dari serangan Jin Hyuk itu tercipta ledakan yang besar di tempat Subningrat berada. Dan setelah itu pula invasi dari Ancient Being pun berakhir. Yo, gimana pertarungan kali ini, seru gak? Jika iya, jangan lupa like dan share-nya kawan-kawan. Tembusin dah 3000 like supaya kita bisa lanjut ke alur cerita lainnya. BTW komiknya udah mentok ya guys ya. Oke lah, kita berjumpa di alur cerita yang lain di next video. Bye bye.